Siap Kak Retno? Siap, Sukma. Halo teman-teman semuanya. Halo semuanya. Di sini aku sama Kak Retno ingin menyampaikan nih materi dari mata kuliah Manajemen Umum dengan dosen pengampu Ibu Mimanizma SEMM. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalkan dulu ya. Nama aku Retno Nur Oktaviani dengan nomor NPM 202314501251. Dengan aku Sukmayu Afrilia dengan nomor NPM 202314500784. Emangnya kita mau menyampaikan materi apa sih Kak? Materinya tentang pengorganisasian nih. Yuk kita simak bareng-bareng. Yuk kita simak videonya. Latar belakang pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses penting dalam manajemen yang membantu organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif maupun efisien. Dengan pengorganisasian yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, koordinasi dan integrasi, pemanfaatan sumber daya, motivasi dan kepuasan kerja, serta pertumbuhan dan adaptasi. Fungsi pengorganisasian. Yang pertama, pembagian kerja dan tanggung jawab. Pengorganisasian membantu membagi tugas dan tanggung jawab secara sistematis kepada anggota organisasi. Hal ini akan membantu setiap orang fokus pada tugasnya masing-masing, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan efektif. Yang kedua, koordinasi dan integrasi. Pengorganisasian membantu menciptakan struktur dan alur kerja yang jelas, sehingga koordinasi dan integrasi antar anggota organisasi dapat terjalin dengan baik. Hal ini penting untuk menghindari miskomunikasi, tumpang tindih pekerjaan, dan konflik antar anggota. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya. Pengorganisasian membantu memastikan bahwa sumber daya organisasi seperti manusia, keuangan, dan peralatan digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya dialokasikan kepada orang-orang yang tepat dan digunakan untuk tugas-tugas yang paling penting. Yang keempat, motivasi dan kepuasan kerja. Pengorganisasian yang baik dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Ketika karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, mereka merasa lebih dihargai dan memiliki kontribusi yang penting bagi organisasi. Hal ini dapat meningkatkan semangat kerja dan produktivitas karyawan. Yang kelima, pertumbuhan dan adaptasi. Pengorganisasian yang fleksibel dan adaptif dapat membantu organisasi untuk tumbuh dan berkembang. Ketika organisasi dihadapkan dengan perubahan lingkungan, struktur organisasi dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan baru. Yang keenam, pencapaian tujuan. Pada akhirnya, tujuan utama pengorganisasian adalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan pengorganisasian yang baik, organisasi dapat mencapai tujuannya dengan lebih cepat dan mudah. Proses pengorganisasian. Yang pertama, penentuan tujuan. Menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang kedua, pengkelompokan kegiatan. Membagi pekerjaan ke dalam kelompok-kelompok kegiatan yang logis. Yang ketiga, penugasan pekerjaan. Menentukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk setiap tugas. Yang keempat, pendelegasian wewenang.
memberikan wewenang kepada orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, koordinasi dan integrasi, menciptakan struktur dan alur kerja yang jelas untuk memastikan koordinasi dan integrasi antar anggota organisasi. Dan yang keenam, pengawasan dan evaluasi, ialah memantau kinerja organisasi dan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa pengorganisasian berjalan dengan efektif. Tujuan dan manfaat pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian memastikan setiap orang dalam organisasi mengetahui tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, yang dapat memudahkan koordinasi dan kerjasama antar bagian dalam organisasi serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Manfaat pengorganisasi penggunaan sumber daya yang optimal dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, sehingga dapat mempermudah koordinasi dan komunikasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab. Sebelum lanjut ke materi, kita tonton dulu yuk video animasi tentang pentingnya memilih anggota pengorganisasian. Pembagian pekerjaan dan departementalisasi dalam pengorganisasian. Pembagian pekerjaan atau bisa disebut juga dengan division of work. Pembagian pekerjaan adalah proses penspesialisasian tugas-tugas dalam organisasi. Dalam proses ini, pekerjaan besar dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan spesifik. Hal ini memungkinkan setiap orang dalam organisasi untuk fokus pada satu tugas mereka dan meningkatkan keahlian mereka di bidang tersebut. Manfaat pembagian kerja. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas pekerjaan. Yang ketiga, dapat mempermudah koordinasi dan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, dapat mempermudah pelatihan dan pengembangan karyawan. Berikutnya jenis-jenis departementalisasi. Yang pertama, departementalisasi fungsional, yang di dalamnya ada pengelompokan berdasarkan fungsi utama organisasi seperti produksi, pemasaran, dan keuangan. Yang kedua, departementalisasi produk,
yaitu pengelompokan berdasarkan produk atau layanan yang ditawarkan organisasi. 3. Departementalisasi wilayah, yaitu pengelompokan berdasarkan wilayah geografis yang menjadi target organisasi. Yang keempat, departementalisasi proses, yaitu pengelompokan berdasarkan proses produksi atau operasi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi departementalisasi yaitu ukuran organisasi, jenis produk atau layanan yang ditawarkan, teknologi yang digunakan, dan pasar yang dilayani. Hubungan antara pembagian pekerjaan dan departementalisasi. Pembagian pekerjaan dan departementalisasi adalah dua proses yang saling terkait. Pembagian pekerjaan menghasilkan tugas-tugas yang kemudian dikelompokkan ke dalam departemen-departemen. Departementalisasi membantu organisasi untuk mengelola tugas-tugas yang telah dibagi dengan lebih efektif. Sebelum kita lanjut, kita bahas dulu yuk tentang pentingnya struktur organisasi. Apa sih pentingnya struktur organisasi? Adapun peran dan fungsi organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan tanggung jawab setiap anggota organisasi atau perusahaan. Setiap anggota suatu organisasi atau perusahaan tentunya harus bertanggung jawab kepada pimpinannya atau kepada atasannya yang telah memberikan kewenangan karena pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut yang perlu dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah menjelaskan kedudukan setiap anggota organisasi atau perusahaan. Kejelasan mengenai kedudukan di sini artinya setiap anggota atau seseorang yang ada di dalam struktur organisasi dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota. Yang ketiga adalah memperjelas jalur hubungan dalam melaksanakan pekerjaan. Artinya semua orang dapat mengetahui batas tanggung jawab masing-masing personil, juga tahu kapan dan bagaimana cara berkolaborasi untuk memudahkan dalam mencapai tujuan atau kebutuhan. Yang keempat, memperjelas uraian tugas. Uraian tugas yang jelas akan sangat membantu pihak atasan maupun pimpinan untuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, bagi bawahan juga dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian yang jelas. Keberadaan struktur perusahaan akan memperjelas pembagian tugas untuk masing-masing pemegang jabatan. Rincian pembagian tugas dalam perusahaan tentu saja merupakan hal yang wajib dipahami oleh tim HRD. Hal ini menyangkut fungsi HR sebagai jembatan informasi antara perusahaan dengan seluruh karyawan. Dengan mengetahui pembagian tugas untuk setiap jabatan, artinya tim HR telah mengetahui seperti apa alur penyampaian informasi yang ideal dalam perusahaan tersebut. Rentang kendali dalam pengorganisasian. Rentang kendali. Rentang kendali atau span of control mengacu pada jumlah bawahan langsung yang dapat diawasi dan dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan. Hal ini merupakan faktor penting dalam desain struktur organisasi yang efektif. Faktor-faktor yang mengaruhi rentang kendali. Yang pertama, kompleksitas pekerjaan. Semakin kompleks pekerjaan, semakin kecil rentang kendali yang ideal. Yang kedua, keterampilan dan pengalaman atasan. Atasan yang lebih berpengalaman dan terampil dapat mengendalikan rentang kendali yang lebih besar. Yang ketiga, budaya organisasi. Budaya organisasi yang lebih terstruktur dan formal memungkinkan rentang kendali yang lebih besar. Rentang kendali merupakan faktor penting dalam desain struktur organisasi yang efektif. Idealnya, rentang kendali harus disesuaikan dengan faktor-faktor seperti kompleksitas
lokasi pekerjaan, keterampilan, dan pengalaman atasan dan bawahan, teknologi dan budaya organisasi. Kesimpulan, pengorganisasian merupakan fungsi penting dalam proses manajemen yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Pembagian pekerjaan departementalisasi yang efektif merupakan kunci untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam organisasi. Dengan mempertimbangkan tujuan, manfaat, dan faktor-faktor yang relevan, organisasi dapat membangun struktur yang optimal untuk mencapai tujuannya. Berikut beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas pengorganisasian dalam suatu organisasi. Yang pertama, sebuah organisasi harus mempunyai perencanaan yang matang agar dapat menghasilkan suatu hasil yang memuaskan dan maksimal. Yang kedua, dapat menempatkan orang yang tepat dalam setiap tugas yang sudah disusun. Yang ketiga, mendelegasikan wewenang yang efektif. Yang keempat, memperkuat komunikasi dan koordinasi yang jelas agar tidak ada terjadinya miskomunikasi antar sesama anggota organisasi. Yang kelima, peninjauan dan evaluasi yang berkelanjutan supaya kedepannya bisa mengerjakan tugas lebih optimal. Maka harus diadakannya evaluasi setiap harinya. Yang keenam, memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Karena dengan ini, maka pekerjaan akan lebih efektif dan efisien.